Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di diskusi 2 kita akan membahas mengenai operasi baris elementer. Apa itu? Kita akan melakukan operasi. Seperti apa operasinya? Penjumlahan, perkalian skalar, atau pertukaran antara dua baris dari suatu matrik elementer. Gitu ya. Nah, di kasus ini kita misalkan saya punya soal di sini X ditambah 2Y yang itu sama dengan 1. Kemudian saya juga punya 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan minus 1 dan Y ditambah 3Z sama dengan 0. Pertanyaannya adalah solusi dari SPL tersebut apa? Ya? Apa solusi dari SPL tersebut? SPL itu adalah sistem persamaan linear ya. Jadi ada beberapa persamaan linear di sini dengan memuat 3 variabel yaitu X, Y, Z, dan yang ditanyakan adalah solusinya, maksudnya adalah X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa yang memenuhi sistem ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat matrik koefisiennya. Ya. Matrik koefisien itu apa? Isinya adalah matrik dengan elemen di dalam matrik itu adalah koefisien dari setiap variabelnya. Nah, koefisien dari variabel X di sini kita tulis 1, 2, 0, berarti di baris pertama, dan kolom pertama itu adalah koefisien dari X. Termasuk juga baris kedua kolom pertama. Jadi di kolom pertama itu adalah koefisien dari variabel X ya. Nah, di baris kedua itu adalah koefisien dari variabel Y ya. Nah, Y di sini kita ganti jadi 2, 3, 1. Kemudian untuk Z kita juga punya koefisien dari variabel Z itu adalah yang ini ya, 4 dan 3. Kita tulis 0, 4 dan 3. Nah, kita juga punya matrik lengkap. Apa itu matrik lengkap? Matrik lengkap itu yang memuat semua dari SPL tadi. Jadi ada variabel dan ada konstanta. Nah, konstantanya yang sebelah kanan ini. Jadi kita peroleh matrik lengkapnya adalah 1, 2, 0, 1. 1 itu diperoleh dari konstanta yang di kanan, 2, 3, 4, minus 1, 0, 1, 3, dan 0 ya. Nah, inilah dari sini kita akan lakukan proses OBE. Nah, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus mengubah satu utama di sini. Nah, kebetulan posisinya masih aman ya, di baris pertama itu tetap satu utamanya 1 ya. Jadi kita tidak perlu mengubah baris pertama. Lalu yang perlu kita ubah apa? Yang perlu kita ubah adalah baris kedua. Karena di sini 2, maka kita harus lakukan apa di sini? Baris kedua kita kurangi dengan 2 kali baris pertama, sehingga 2 kali dikurang 2 kali 1 dapat 0, 3 dikurang 2 dikali 2 dapat minus 1 gitu ya. Dan kita juga peroleh di sini 4 dan minus 3. Baris ketiga kita tetap salin aja. Kenapa? Karena dia sudah ada 0 di kolom pertama. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya membuat bagian 1 ini itu menjadi 0, dan di baris kedua minus 1 itu diubah menjadi menjadi 1. Di sini menjadi 0 ya. Seperti apa proses perubahannya? Kita lakukan dengan membuat baris kedua itu dikali dengan min 1 supaya dia menjadi, di sini tetap baris pertama tidak perlu diganggu, di sini 0, 1, minus 4, 3 karena semuanya dikali minus 1. Dan di baris ketiga supaya posisi 1 ini menjadi 0, maka kita harus
baris ketiga itu ditambah dengan baris kedua. Kita peroleh 0, 1 kurang 1, 0, 3 kurang 4 min 1, 0 kurang 3 dapat 3. Oke, 3. Apakah kita ada yang salah? Kita peroleh di sini 0, 7 dan minus 3. Kenapa? Karena dia dijumlahkan. Baris ketiga dijumlahkan dengan baris kedua. Nah, posisi ini masih belum selesai karena kita mau membuat proses yang dinamakan dengan proses eliminasi Gauss ya. Jadi 7-nya diganti, kita maunya 7 berubah menjadi 1, berarti untuk baris ketiga itu kita kali dengan minus 1/7. Kita kali dengan 1/7. Maka diperoleh 1, 2, 0, 1, 0, 1 minus 4, 3, 0, 0, 1. Di sini kita peroleh minus 3/7. Ini adalah, kita peroleh di sini ini ya, kita tulis supaya lebih jelas. Ini adalah hasil operasi hasil eliminasi Gauss ya. Hasil eliminasi Gauss. Nama matrik ini disebut dengan matrik echelon. Kenapa? Karena matrik echelon itu adalah matrik dengan posisi satu utamanya itu ada di diagonalnya. Di baris 1 kolom 1, di baris 2 kolom 2, dan baris 3 kolom 3. Selebihnya untuk yang di sini harus 0. Nah, itu disebut dengan baris matrik echelon. Apakah dari hasil ini sudah bisa kita langsung menjawabnya? Bisa. Dengan membuktikan bahwa ini kan posisinya tadi ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z gitu kan. Maka kita peroleh hasil Z itu adalah minus 3/7, kemudian kita punya Y dikurang 4 adalah 3, berarti tinggal Y dikurang 4Z sama dengan 3, berarti substitusi Z sama dengan minus 3/7, maka kita peroleh Y sama dengan 3 ditambah 4 dalam kurung minus 3/7. Kita peroleh di sini Y-nya adalah 9/7. Silakan dihitung sendiri. Kemudian X ditambah 2Y sama dengan 1, maka X adalah 1 dikurang 2, Y-nya kita masukkan di sini ya. Substitusi Y sama dengan 9/7, berarti 2 kali 9/7, maka kita peroleh X-nya adalah minus 11/7. Nah, ini adalah solusinya ya. Si Z-nya ini, Y-nya adalah ini, dan X-nya adalah ini. Tapi jika kita ingin melakukan proses yang lebih jauh yang dinamakan dengan eliminasi Gauss-Jordan, maka kita bisa selesaikan bentuk tadi menjadi bentuk matrik echelon tereduksi. Jadi dari hasil terakhir 1201 kemudian kita punya 01 minus 43, 001 minus 3/7. Kita masih bisa lakukan penghapusan di bagian yang ini, di baris kedua kolom ketiga. Gimana caranya? Caranya adalah baris kedua itu ditambah dengan 4 kali baris ketiga. Maka kita peroleh hasilnya yaitu posisi yang kemudian ya, dan yang paling juga yang perlu kita lihat adalah di baris pertama itu juga kita harus membuat 0 pada baris pertama kolom kedua. Berarti baris pertama juga dikurangi dengan 2 baris kedua. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 1086. Kemudian di baris kedua kita juga harus lakukan operasi, maka 0109/7
dan baris ketiga tetap di copy saja 01 minus 3/7. Maka dari sini kita harus tetap melakukan satu kali lagi operasi baris elementer dengan menghabiskan baris pertama di kolom ketiga, gitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah kita lakukan di sini baris pertama dikurangi 8 kali baris ketiga. Maka kita peroleh 1, 0, 0 dan minus 11/7. Kita peroleh 0,109/7, 0,01 minus 3/7. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwa solusi dari X adalah minus 11/7, solusi dari Y adalah 9/7, dan solusi dari Z adalah minus 3/7. Persis sama dengan yang kita lihat di sini. Ya. Persis sama. Dan ini disebut juga dengan matriks eselon tereduksi. Kalau yang ini disebut dengan proses eliminasi Gauss-Jordan. Oke? Cukup sekian dulu untuk proses ini. Saya akan berikan contoh soal mengenai operasi baris elementer dengan soal yang berbeda. Sampai jumpa.